Iblis lu masih ada di sorga. Ketika Adam turun ke bumi, iblis nggak diusir. Iblis yang di Kristen itu iblis masih di sorga. Tunjukin kalau iblis sudah diusir. Tunjukin kalau iblis sudah diusir. Tunjukin sini. Mana di Kristen? Malaikat tidak. Sini, coba tunjukin iblis kalau udah diusir dari sorga. Tunjukin sini datanya. Itu kau pula yang Kalau nggak ada, terima kenyataan. Iblis dalam Kristen masih tinggal di sorga. Itulah kenapa di 1 Korintus 5 nomor 5, orang yang berdosa itu kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis agar binasa tubuhnya dan rohnya diselamatkan di hari Tuhan. Masih pinter gua Kristennya daripada lu. Mau kemana lagi, Bos? Selamat pagi, NKRI. Pagi juga. Pagi WGP. Satu lagi Tadi nih, ada saya kerjaan, pergi. tadi ada kerjaan, maaf ya. Oh, kok jangan pergi dong. Jangan. Yang lama di sini. Kalian nggak bosan 6% terus di Indonesia? Tadi ada kerjaan. Butar, double-double suaranya. Digaji api kau duduk-duduk di sini aja ngomong aja kau. Bisa lah. Ya emang kenapa sedih lu? Ya Nggak makanya digaji. kami kerja, nggak di sini aja. Jangan kau Lah mengalah. kalau kerja Edi suruh kerja tuh. Masa dari live dia 20 juta per bulan, rumah apologetnya belum jadi? Menang dodol kau. Coba apa alasan Perih. mengharamkan minum madu? Apa tuh? Perih. Alhamdulillah biar itu pakai bajunya. Udahlah malas aku. Lu jadi Kenapa bos tua? Berkrim selalu. Iya, Apa alasan Nabi? Ronald itu lu kalau lagi ngobrol sama keluarga di mute dulu. Masuk ke sini suaranya. iya Ya bos tua. Apa alasan Nabi mengharamkan minum madu? Salah tafsir ketika ngobrol sama Aisyah. Terus Salah tafsir. salah tafsir. Lunya yang salah. Bukan. Itu kan Sayyidah Aisyah kan nyepet tuh, nyepet soal magafir gitu. Kirain Nabi bahas madu, ternyata Aisyah bahas yang lain iya, gitu. Iya, kenapa diharamkan minum madu? Gak mau bahas madu bang. Nggak ada diharamkan minum madu, itu kan asbabun nuzul itu bukan di Al-Quran. Loh, itu Ah bos tua ini gimana sih mau apa hujat Islam ngerti aja nggak bisa gitu. Emang Tafsiran sama Al-Quran kenapa ketuker-tuker Nabi dia. makan babi? Itu Apa tuh? Nanya, orang nanya. Kok jadi mengharamkan makan babi? Ini kan lu mengharamkan madu, lu bilang Jadi- itu kan. Jadi kalau ku bilang madu, Itu kan bukan di Al-Quran itu kan di asbabun nuzul, di tafsiran itu. menghujat gitu kalau ditanya kenapa mengharamkan minum madu, jadi menghujat. Bukan. Ya, kau bilang tadi. Siapa yang bilang menghujat sih? Nggak Lu ada. mau menghujat itu jangan pelitat-pelitut kalau mau menghujat. Kau kayak gitu aja. Apa sih bos tua ini kok marah-marah mulu lu kayak Yesus lu? Jangan marah-marah mulu kerjanya. Ngobrol santai gitu. Lu kan bukan Yesus. Lu menghujat setannya kau. Sabar, sabar. Jadi dia ngegas kok. Iya. Lu lama-lama kayak Yesus lu. Tiap hari marah mulu kerjaan. Sabar. Iya, menghujat aja kerjamu. Apa yang menghujat aja? Kalau kau menghujat ketawa kau. Loh, Mana apa menghujat? Tunjukin sama gua Yesus pernah ketawa. Tunjukin sama gua. Apanya? Pernah dia ketawa? Gak pernah dia, hidupnya serius mulu. Pernah dia? Dia senyum pernah nggak senyum? Senyum pernah nggak Yesus lu? Enggak, aku tanya dulu, pernah nggak Nabi makan racun? Nabi makan racun? Bang, Iya. Di mana? Pas di Badar, waktu dikasih paha kambing sama wanita Nabi Yahudi. orang beriman nggak? Beriman Beriman kepada Tuhannya siapa? Bani Israel. kepada Tuhannya semesta alam. Lillahi Rabbil Alamin. Anjir ngapain tuh Tuhan cuma satu wilayah doang? Tuhan Tuhannya geblek. Ibrahim nggak? Sama nggak Tuhannya dengan Nabi? Sama lah Tuhan semesta alam kok. Berarti Nabi Bani Israel. Nggak sini ya gua kasih tahu lu kalau mengimani Allah Israel, lu sono di Israel karena dia nggak nyiptain Indonesia. Paham lu? Nggak, sono di Israel. Ibrahim sama Tuhanmu. Tuhannya Ibrahim ya sama Ibrahim kan? Nabi itu loh. Bedanya sama Bani Israel. Ya Bani Israel juga Tuhannya ya Allah juga. Kenapa lu bilang Tuhannya Bani Israel macam cuma Tuhannya cuma di Israel doang? Nah, terus Kayak mana sih lu? Terus kalau Nabi beriman Allah itu Tuhan semesta alam. Allahi Rabbil Alamin. Allah Tuhan semesta alam gitu loh. Jangan lu bilang ala Israel. Tuhan lu ini anjing kabupaten apa? kalau punya iman selamat. Lokal. Sekarang Selamat lah bre. Sekarang gini, ketika Yesus di Matius 27 nomor 34 dikasih minum racun, kenapa dia mati di jam 3 sore, disalib jam 12? selamat gak? Selamat lah. Jadi kok mati? Lah karena manusia, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti meninggal. Ih, geblek juga lu. Lu kalau udah ditebus dosa kenapa lu mati? Penyebab dia mati. Katanya upah dari dosa maut, mati-mati juga. Ten. Mati apa? Ini katanya dia sudah nebus dosa. Kenapa banyak kuburan Kristen? Emaknya aja Bos mati. tua, bos tua ini.
Kenapa Maria Guti juga- mati? Hah? Kenapa John Maria- Peter mati? Kenapa Maria mati? Kenapa Maria mati? Kenapa? Enggak. Kenapa Maria hidup tapi Yesus mati? Kenapa? Jangan ngelak-ngelak kau, weh. Enggak, lu yang ngelak-ngelak gitu loh. Penyebabnya mati kenapa? Ya uzur lah. Ujur. Uzur lah. Bukan aortanya putus, serasa mau putus. Enggak. Di mana ditulis Nabi meninggal karena aortanya putus? Di mana tunjukin sini? Yesus lu mati dipantek, disalib, iya. Oh, iya. Tapi kalau Nabi kami mati diracun itu fitnah gitu loh. Jadi jangan nyari remis Kristen di sini. Kalau Tuhan lu Tuhannya akhir diracun. hidupnya kalau Tuhan lu akhir hidupnya suul khotimah, mati dalam keadaan buruk, jangan disama-samain sama Islam. Gitu bos tua. Ya. Juglo apa? Khotimah dia. Enggak sesuai dengan yang Bukan lu kira gua Paulus apa? 1 Korintus 9, Takia Korintus, penginjilan dalam penipuan. Ejek Paulus kau, nabimu aja. Lah lu lihat dong pengajarannya. Jikalau aku sedang berada dengan orang-orang yang tidak menggunakan hukum Taurat, maka aku akan seperti mereka supaya aku dapat memenangkan orang banyak. Itu kan Takia Korintus itu. Oh, Nabimu aja mampus. pencinta Paulus. Takia Korintus itu. Iya, Jadi gini ya, gua kasih tahu yang mati diracun sebenarnya siapa ini, supaya orang Kristen tahu. Di Matius 27 nomor 34, di sana dikatakan Yesus itu dicucupkan anggur beserta empedu. Lalu Yesus mengecapnya, namun dia tidak memakannya, gitu posisinya. Ini sama nih kayak cerita Nabi nih, ketika dikasih paha kambing. Lalu kemudian Yesus itu disalibkan di jam 12, ya perhatikan disalibkan jam 12. Lalu kapan dia matinya? Bukan 3 hari kemudian, bukan 2 hari kemudian. Dia mati di jam 3 sore. Alah. Gitu. Kecuali yang dipaku ini kepalanya, dia mati secepat itu bisa. Tapi kalau dia yang dipaku tangan sama kakinya, itu menandakan Yesus mati karena keracunan. Ah, payah. Jam 12 disalib, geblek, lu nggak baca Bible lu sendiri? Kan dipaku dulu kok enggak aku dulu yang maku kau disalib mati enggak kau Ini yang anjing, lu cobain paku sama tangan kaki gua, nggak akan gua 3 jam mati. Ya udah sini biar ku paku kau. Lemah banget anjing. Lu di mana lu? Lu di mana lu? Dari data fakta sejarah aja dikatakan orang-orang yang disalib paling sedikit mati 3 hari setelahnya disalib gitu. Bohong dalam 3 hari memang bisa. Oh, berbohong itu emang lu istri gua, sampai gua mesti berbohong. Tapi kau bilang Kalian boleh berbohong dalam Roma 37 gitu loh. Jikalau karena kebohonganku maka besarlah karena Allah kenapa aku masih dihakimi. Ah gitu. Kok Segala karena Allah, hal itu, karena Allah, segala hal sorry. itu. Segala Iya. hal itu. Kalau Ore. kalau Oi. cuma dipaku aja Tadi mungkin hukum- gak mati. hukum Kalau syariat tusuk mau dipakai ditusuk. di Iya. Jadi kalau berbohong itu dipantung enggak lidahnya? Ya kenapa? Kenapa kalau kita berbohong 3 kenapa kalian boleh berbohong dalam penginjilan? Hah? Mampus. Gimana berbohongnya? Mampus. 1 Korintus 9. Gimana 1 berbohong? Korintus 9. Gimana berbohongnya? 1 Korintus 9. Ya bilang apa di mana? Jikalau aku bertemu dengan orang-orang yang tidak menggunakan hukum Allah, maka aku akan seperti mereka supaya bisa aku memenangkan orang banyak. Itu kan Aduh. Takia Korintus itu. Mampus. Takia. Mampus. Takia lah itu. Mampus. Ngapain lu pura-pura jadi orang yang nggak pakai hukum Allah? Dodo larat. Dasar. Ini Inani. Oh, enggak apa nih keset Yesus gitu. Yang benar. Ya, kau tentu pakai bahasa Arab. Loh, terus kenapa lu pakai jenggot, pakai sarung kalau di Indonesia ngapain? Itu kan busana agama itu. Ngapain? Emangnya cuma clean aja yang berjenggot. Tuhan menciptakan jenggot kok. Lah kenapa kumisnya disungkur? Orang Yahudi Kenapa kumisnya dicukur? Jenggot. Kalau ada jenggot, kumisnya nggak ada, itu udah fix muslim itu. Kalian kayak gitu, contoh sih tersadarkan gitu kan, jenggotnya ada, kumisnya nggak ada. Kan kayak orang goblok itu. Itulah takia penginjilan namanya, takia Korintus Orang namanya Yahudi itu. berjenggot, berkopiah. Kenapa kau tiru? Enggak, orang Yahudi berjambang, jambangnya panjang. Ada Islam begitu? Nggak ada. Ah, kok nggak ada? Nggak ada kita berjambang. Jambangnya panjang-panjang gitu nggak ada. Nggak ada. Oh, ini siapa nih? Alex Rose. Udahan lo. Kapok udah. Mampus. Wajah. Mampus. Apaan yang kapok? Keset Yesus. Pak, saya bisa ngasih pendapat, teman-teman. Cek 1 2. Ah, masih double suaranya, Butar. Kenapa? Iya, double suaranya. Hey. WGP. Halo. Iya, silakan bos tua. Halo. Nah,
Kita Halo 1 2 3. Iya, Cek bos 1, 2. Silakan si Butar. Cek 1 2. Nah, itu Suara betul suaranya. suara kitanya masuk ke lu Butar. Lu mending turun dulu nanti naik lagi. Oke. Ya silakan bos tua. ini buang air besar. Apa? Nabi menyarankan cebok pakai batu kan. Ya. Terus kenapa? Nah, kalau misalnya Nabi menyarankan cebok pakai batu, padahal Nabi bisa melakukan mujizat keluar air dari tangannya. Ya jadi gini konsepnya ya. Mengenai beristinja, ketika tidak ada air maka disunahkan menggunakan batu. Nah di sini yang menarik ya bos tua. Batu yang digunakan itu harus tritunggal gitu. Jadi dia 3 batu 1 hakikat kayak gitu. Dan itu kita pakai cebok. Nggak bisa kalau nggak tritunggal, nggak bisa. Nggak bisa kalau nggak tritunggal. Harus tritunggal dia. Edwin aja kojor pakai bahasa begini, apalagi lu bos tua baru lahir sekarang. Iya. Metatron aja Gitu. ngamuk. Pakai bahasa ini Iya. dulu. Kalau misalnya batunya 1 nggak bisa, batunya 2 nggak bisa, dia harus tritunggal Harus gitu. ganjil, Jadi harus ganjil. 3. Nah, batunya harus 3 pribadi 1 hakikat gitu. Hakikatnya apa? Batu. Pribadinya berapa? 3 gitu. 3. Nah, dia itu dicebok. Jangan emosi. Ini gua ngejawab. Sabar. Ini gua ngejawab ini. Ini gua ngejawab. Sabar, Metatron sabar. aja Kan dulu. gitu. Ampun sama Kores, apalagi lu bos tua. Belum ada apa-apa aja lu. Metatron Udah lama aja nggak gua pakai ya argumen ini ya. Iya. Ini kan zaman kita nge-zoom dulu, Res. Wah. Nah, itu jawabannya gitu. Itu jawabannya gitu. Ketika tidak ada air maka kita menggunakan batu yang konsepnya Bos. tritunggal gitu. Nah, sekarang gua tanya nih. Kenapa kalian ceboknya nggak pakai sekop? Padahal di Taurat diajarkan di Ulangan 13:23 kalau kalian mau boker pakai sekop gitu. Nah, terus Kores tolol kau. apalah? Kamu Apalah ini? Tanah berak. Iya gitu kan. Artinya kan ini orang-orang Yahudi, Yesus tiap kemana-mana kan di pinggangnya diikat sekop kan, kalau gitu sekop kecil itu. Nah kenapa kalian nggak pakai itu? Lu jawab dulu pertanyaan tadi. Tadi udah dijawab. Kenapa enggak cebok pakai air itu aja mujizat itu? Ya nggak bisa lah bre, mujizat kan kalau keadaan terdesak mulu keluarnya. Loh, Mujizat itu bos tua selalu keluar dalam keadaan terdesak, bukan setiap hari. Lu tanya Tuhan lu tanya Tuhan lu, dia memang bikin anggur tiap hari kan enggak? Bangkitin orang memang dia tiap hari gitu kan enggak juga. dari tangannya keluar keringat banyak, dibilang mujizat. Ya, memang mujizat itu kenapa? Karena ketika berperang Nabi orang-orang haus. Wah, Nah, air nggak ada, butuh wudhu. begitu Mujizat lah air gitu kan. Ini Nah sekarang kalau kayak gitu juga gue juga bisa. Ketika Yesus baru bangkit terus dia lapar, kenapa dia minta-minta ikan goreng? Kenapa dia nggak ngeluarin ikan goreng dari laut kayak waktu dia ngasih makan orang-orang? Ya, Kena juga lu di situ. lagi ikan goreng, lagi Iya, kenapa dia nggak bermujizat? Kan sebelum dia mati kan dia sempat ngasih makan orang 5.000 ikan dikeluarin dari sungai. 5 roti dan 2 ikan. Itu kan kita Iya, kenapa dia nggak bermujizat lagi? Manusia-manusia ini. mujizatnya air Oten semua ini, cebok oten aja semua nggak nih. bisa. Gak Oten semua. Ganti. Wah. Akimoto lanjut ya. Enggak, udah Aku terusin mau aja, bikin kopi dulu. Enggak, lanjut aja Kores. Oh, ya udah, oke. Ini Nah makanan gitu Kores bos tua, semua. itu jawabannya. Yang namanya mujizat pasti dalam keadaan terdesak gitu, nggak bukan kehidupan sehari-hari dipakai. Ya, sama aja. Kalau misalnya kemujizat dipakai dalam setiap hari ya Musa bolak-balik lah Mesir Arab. Bukan tiap menit. Apa tuh? Dari mana hal itu? Lo lihat aja itu. Tadi gue udah kasih contoh misalnya Yesus gitu kan, ketika dia bangkit, lapar dia, mau makan ikan goreng, kenapa dia nggak bermujizat aja? Bacot lu, Ada dia lapar maknanya, waktu dia bangkit. Iya, panas banget Kores. Anjir ini geblek Semua Kores. Panas banget. Gablek banget ini lu, baca kitab nggak lu? Heran kok pakai Baca kitab nggak lu? Dari Lu tangannya. yang Iya batunya batu Tritunggal. Itu untuk menistakan ketuhanan Tritunggal. Batu Tritunggal, batunya 3, pribadinya hakikatnya 1. Musim lagi batu
Loh, kalau pedofil ya Tuhan lu lah. Dia keluar dari vagina wanita umur 12 tahun, di penjara ini Tuhannya pelecehan seksual. Iya, udah diberain, dicium lagi batunya gitu ya. Bukan, dia udah diberakin, disembah sama Kristen. Dia nggak bisa terus kena sihir. Aduh. Kelihatannya aja kalau cerdas ya orang. Iya, asal nyablak lu ngomong. Aduh. Lo memang bener kok, batunya 3 itu Tritunggal bukan? 3 dalam 1. Iyalah. Iya dong. Hakikatnya batu berapa? 1 batu. Batunya berapa pribadinya? 3. Tritunggal itu, Bre. Batu lu. Batu cebok Yang satu lagi di Ada depan. batu cebok mulut nyablak. Asal ngomong. Sabar. Jangan Kita kan emosi. diskusi. Bilang penistaan agama. Kalau lu ini apa? Lo enggak, Bre. Ini room penjagalan. Kalian ngomong sesuka kalian, tapi kalau dijawab jangan sakit hati. Kasihilah musuhmu, kan gitu. Kasihilah musuhmu gitu loh. Nggak usah sok-sok tahu. Jangan marah. Dari tadi jangan sok. Jangan marah, sabar. Udah. Belajar Nah, aja. ini kita jadi gua ingat nih. Bos tua, Humas, ini gua nanya, di dalam Kristen itu diajarkan mengenai kasihilah musuhmu ya. Aduh, di sihir juga nabi kami nggak mati. Tuhan lu dipantai 3 jam udah mati. Kalau Yesus kami mah udah naik ke sorga, jelas. Mana buktinya? Sorganya aja hanyut. Buktinya 12 orang. Iyalah, buktinya harus ada. Humas, coba lu pakai logika lu ya. Ketika dia terangkat ke sorga, orang-orang ngelihat sorganya, kan gitu. Sekarang 2025 mana sorganya? Masa hanyut kayak Gan Eden? Mana sorganya sekarang mana? Komangnya surga kalian. Enggak urusan lu. Loh iya, artinya apa? Itu hoax. Ketika Yesus lu di sorga itu hoax karena sorganya hilang. Sorganya hilang gitu. Mampus. Aduh, Tuhan lu doyan cabul. Dia turun ke dunia melalui vagina seorang anak kecil. Itu pedo itu. Cabuluyah. Pedo itu. Itu Tuhannya maha pedo dari sorga. Cabuluyah. Jangan mulai, Humas. Cabuluyah. Cabuliyah. Cabuluyah. Cabul ya. Udah mah vaginanya dipakai, bukan jadi suami malah jadi anak, kan goblok. Nah, gitu. Terbungkam semua. Tapi kok kena sihir. Tuhan kok dipantai gitu kan, mati lagi. Satu-satunya Tuhan yang kena pantai ciptaannya adalah Tuhannya Kristen. Terus yang lucu gini, Akimoto, yang lucu gini, perbandingannya alam dunia sama alam lain kan itu kan satu hari banding 1000 tahun kan gitu. Jadi kalau di alam lain 1 hari, di alam dunianya 1000 tahun. 1000 tahun, Nah sekarang iya. posisinya Yesus kan ketika disalib dia ke dunia mati tuh. 3 hari, 3 hari kan? Itu hitungan bumi. Sekarang kalau hitungan surganya berapa lama itu? 3.000. Itu kan bumi, kalau itu 3.000. Ya enggak dong, kalau di bumi jatuhnya jadi 0,003. Iya. Anjir, 0,003 detik di neraka ngapain anjir? Pengecut ini namanya. Agamamu sendiri kau. Cuman itu doang, ciluk Pengecut itu doang. namanya. Ciluk doang. Waktunya Takut dia takut lama-lama di neraka dia. Panas. Aku siap. Enggak kuat ya. cuma 1 hari. Aku siap. Surga. Kemana? 0,003 detik. Ya ampun, nggak sampai. Iya, 0,003 detik gitu kan. Artinya apa? Tuhan kalian takut di dunia alam orang mati. Aduh, cabuluyah. Waduh. Begitu Jibril bawa Nabi ke langit. Nah, kabur satu. Cari lagi. Yang Cari pasti lagi. bangkit. Tuhan lu dibawa iblis no. Tuhan lu dibawa iblis no. Masih tidur-tiduran di dunia orang mati. Loh iya, itu baru yang namanya mengorbankan diri tuh kayak begitu gitu. Bukan cuma 3 hari terus kabur ke sorga. Pengecut ini namanya. Singa oblek. Coba sekarang kayak gini bos tua sama Humas KA ya. Lu punya utang nih 100 juta, lu bayar 300.000. Emang lunas?
Hah? Emang lunas? Enggak dong. Enggak kan? Nah sekarang gimana sama orang-orang yang melakukan dosa yang hukumannya itu kekal binasa selamanya, dibayar cuma 3 hari, ya nggak lunas lah. Pengecut kalian Tuhannya, Tuhan kalian pengecut, cuma 3 hari. Nabi kami konsisten di alam barzah. Tuhan kalian itu pengecut, Tuhan kalian itu di neraka cuma 3 hari. Katanya bayar dosa, kok cuma 3 hari? Oh akhi alumni, thank you. Akhi alumni, koreknya diakuk loh. Pak Selamet. Korek. Nggak ada dosa lah ya. Tiap hari nyium batu gitu ya. Apa tuh? Penjaga Ka'bah itu nggak ada dosa lah ya. Orang tiap hari nyium batu itu. Ya enggak lah, yang namanya manusia pasti tidak luput dari dosa. Kita kan nggak ada konsep penebusan dosa di kita. Masih ada dosanya. Ada lah bang, jangan kayak gitu. Masih ada dosanya, namanya manusia, bre. Harusnya gini, kalau kalian mau ngobrolin nggak ada dosa, orang Kristen itu semuanya nggak ada dosa, karena sudah ditebus sama Tuhannya, gitu kan, yang mati dalam durasi 3 jam. Ini 3 jam itu gue ngewarnet, gue paket malam 8 jam loh. Gue ngewarnet paket malam 8 jam ya, dari Yesus disalib sampai Yesus naik ke sorga itu habis itu sama waktu gue paket malam ngewarnet. Memang kalau orang bodoh ngitung-ngitung kayak kau ini nggak ngerti. Lo memang iya anjir, lu kan 1 hari di sorga sama dengan 1000 tahun di bumi. Nggak usah pakai cakap-cakap kotor. Apalah ini Humas, kasihilah musuhmu, pikul salib. Kemananya kau? Apa tuh? Jibril menjumpai Tuhannya 10.000 tahun. Jadi berapa? Iya, kalau Jibril mau menjumpai Tuhannya gitu kan. Sekarang konsepnya kenapa kalau kayak gitu? Bukan kayak lo sikit-sikit agama. Ya kasihilah musuhmu. Ini emang gue saudara kandung, gue kan musuh ceritanya kan. Kasihilah. Ya maksudnya kasih itu kasih tampar gitu loh. Oh, gitu. Biar jangan buru-buru. Memang kami kasih Yesus banget. Ya, harus gitu lah, ngapain mau nanya? Oh, kasih tampar aja. Kasih Aduh, akhirnya keluar juga aslinya kawan-kawan. Minta pipi kasih paha, kasih. Maksudnya kasih itu kasih tampar katanya. Udah ngaku kayak gini udah nggak tega gue kalau udah ngaku kayak gini nih. Oh, udah berak kau. Jangan dong, Bro. Kenapa Mau lu lu berakin? Mau sarapan lu? Ini ada 3 Mau Ya udah lu sarapan. mangap lah. Ada, mana rokok? Batunya Tritunggal tapi 3 biji ya. Batu anak paling enak tuh. Batu anak paling enak ada tuh. batunya di sini tahu. Ini 3 Iya, biji gue siapin. boker. Iya, gue boker tapi belum nemu Tritunggal nih. Tunggu ya. Batu enak banget itu tuh. Yang batu anak tuh. Roh. Tapi bisa menciptakan roh. Itu berarti batu apa itu? Batu ngelas. Batu Tritunggal lah. Batu Tritunggal kan ada anaknya kan? Batu tukang ngelas itu bisa ada rohnya. Batu itu bisa beranak nggak? Nggak bisa kan? Tapi kalau anak adopsi bisa nggak? Bisa dia. Ya, ciri-ciri Tuhan itu batu. Kalau jadi batu itu kalau punya anak bukan anak kandung namanya, bukan anak kandung dia. Juga udahlah tamat. Aduh, batu kemenangan dulu. Aduh, ini nggak bisa menang, bre. Terlalu apa ya? Terlalu cacat konsep agama lu. Jadi jangan jangan mulai. Orang catat agamanya sendiri catat. Pak Selamet. Loh, kalau agama gua cacat ya Tuhan gua 3 macam lu gitu kan? Di mananya Pak 3? Selamet. Kau pun salah berhitung kau. Ya 3 lah, bre. Lu hakikat itu kan jenis, hakikat itu kan. Jadi itu 1 jenis ada 3 spesies kan kayak gitu konsepnya. Badanmu sama enggak? Korek. Apa tuh? Rohmu sama badanmu sama enggak? Ya beda lah. Roh gua nggak punya kuping. Kenapa ada 2 kau? Badan gua ada kupingnya. Iya, kenapa ada 2? Beda dong. Hakikatnya roh apa hakikatnya roh? Hakikatnya roh. Hakikatnya badan apa? Daging. Kenapa ada 2 kau, Kores? Apa tuh? Kenapa ada 2 kau? Siapa satu lagi? Loh, siapa satu lagi? Tapi roh sama badanmu beda kau bilang. Iya, roh itu milik gua, bukan gua. Macam gua punya mobil gitu kan. Apakah mobil itu gua? Bukan. Jadi kenapa? Nah, inilah otaknya tuh konslet gitu loh. Kenapa kalau ada yang 3 komplain? Lo ya pagan dong. Jangan ngomong 1. Jadi kalau 2? Kalau 2 pagan juga. Ya berarti kau pagan lah kau. Mana ada Tuhan kami Allah tok? Loh. Pakai lo lagi. Lu. Oh, sekak. Jakunnya keselak. Bos gua turun aja lah. Percuma ngobrol. Alhamdulillah. Kalah.
Udah bodoh. Di sini nggak tahan tahu, dong, sini dong. Ayo. Capek kita sama Kores di sini. Cuma segitu. Cuma segitu. Gitu udah gitu aja. Cuma segitu doang. Lu ya dialog sama yang awam lu hahaha hehe lu ya. Manusia Ketemu Kores ya, ketemu Akimoto, ketemu Kian Santang lu. Udahan, ngajak udahan lu ya. Takut dia. Gini gua kasih tahu sama kalian ya. Gua kasih tahu kalian kalau dialog sama muslim awam, ini muslim awam ini baik-baik. Mereka sangat menghargai dan menjunjung tinggi Tuhan kalian gitu. Dianggap utusan Allah lah, dianggap baik lah. Tapi lu kalau ketemu sama gua, bre, jangan harap Tuhan lu ada harganya. Jangan harap, bre. Enggak ada harga Kayak diri. gitu. Berapa rupanya dihargai? Loh, bukan, bre. Kalau misalnya Tuhan gua batu, artinya Tuhan gua setara sama Tuhan lu. Tuhan gua yang menciptakan Tuhan lu dan menciptakan batu. Beda lagi. Dari tadi Ada nggak bos rohnya? gua mengatakan yang ada tulisannya. Kau dari tadi kau ungkapkan nggak ada tulisan, yang nggak ada ayatnya. terserah muncung. Loh, ada dong. Yang mana nih maksudnya nih? Yang pasti kita Mari akan kalau memang nungguin mau sampai gugatan, akhirnya ayo nanti. untuk gugatan yuk. Tapi Ya, dengan ayat apa ya. yang bakalan betul-betul. Oh gitu. Oh, Ya udah coba lu dulu lah. Coba dulu lah. Coba. Yang lain di mute, yang lain di mute, yang lain di mute. Wah, macam-macam sama gua dia. Ronald, oke, Ronald, oke, lanjut. yang lain. Ayo Ronald. Pintar. Ayo, yang Ini gua bukan menghujat ya, ini gua penginjilan ini. Jangan bilang gua menghujat. Dijamin dulu aku nggak bakal datang orang-orang ke kampung. Iya, ke rumah dijamin. kita. Iya. Loh, kan emang kenapa kalau ada data kan langsung dikirim ke sorga? Gue jamin. Waduh, kalau kayak gitu ampun aku bang. Kalau aku masih punya anak, punya istri aku bang. Lu bawa ke sorga sekalian. Takut Kan sama gimana Kristus. ini? Takut ketemu Kristus. Mati adalah keuntungan loh. Mati adalah keuntungan. Emang nggak mau langsung ke sorga ngawinin Tuhannya? Nah itu di mana datanya? Coba. Wah, anjir ini Mana gimana? datanya? Wahyu 19 nomor 7, berbahagialah dan bersukacitalah karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Nah, gini loh. Tuhan mana yang mensediakan di surga itu ada tempat seks? Hei, ayolah kawan berpikir. Lah itu Wahyu itu loh, Yesus loh. Tuhan mana tuh Yesus itu? Coba tuh surga siapa yang menyediakan seks di tempat yang Kristen. paling sakral itu, coba? Ada dua. Pertama, seks yang antara manusia dengan manusia itu di Islam. Nah, yang satu lagi adalah seks dengan Tuhannya sendiri itu di Kristen. Ayat berapa biar ku buka? Wahyu 19 nomor 7 sampai 9. Oh, belum tahu dia. Mampus. Anak domba. Jangan nanti kata-kata apa kau pelintir ke lari-lari. Tapi kalau Enggak, gue nggak pelintir, baca aja. Gue nggak pelintir. Mana ada gue pelintir? Kores itu yang paling sola skriptura kalau dialog. Wahyu 19 Wahyu 19 nomor 7. Tadi siapa ya? Ukhti Bidadari, jazakallahu khair ya. Akhi alumni, jazakallahu khair. Itu bentar. itu Tuhannya dengan kata lain kau mau kayak mana ini? Itu anak domba hanya gede sama D-nya gede nggak di situ? Enggak maksudku gini. Kawin ngapain kawin? Gitu. Lo kalau kawin ya kawin aja udah. Oh, berarti itu di otakmu bersetubuh. Katanya kan bahas perkawinan kan, itu kawin tuh. Apa sekarang? Mau apa? Hah? Aku tanya yang di otakmu itu bersetubuh atau tidak? Lo kalau kawin Tuhannya mau ngapain lagi? Saya nikahkan. Selamat dengan Itu nikah atau kawin itu? Kamu nih jangan takia Korintus kamu ya. Itu di situ nikah atau kawin gua tanya. enggak gini. Oh dari tadi nyocor. Pas ketika si Bang Ronald, si bos nggak usah tua mengatakan dijelasin. di Quran atau Gak hadis. usah dijelasin. Kambing-kambing ini memang gak pada Masih ngerti ada. bahasa ini. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Asal jangan mentendang aja. Nggak apa-apa. Kalian nggak suka sama kami kawin sama bidadari di sorga. Ya kami juga nggak suka kalau kalian kawin sama Tuhannya kalian sendiri di sorga. Saling toleransi aja kita. Ya memang harus gini loh kawan. Dari tadi si Apa? bos tua dikatakan ini ada yang tertulis dia tulis di tulisan kalian. Datang kau. Ya memang iya. Terus kenapa? Tidak tertulis. Oke, tunjukkan. Sekarang ku tanya sama kau ini. Wahyu 7, Wahyu 9 apa ini? Yang di otakmu ini dikawinkan bersetubuh. Gua tanya sekarang. Ini nanti gua jawab. Gua tanya sekarang. Ada nggak yang mustahil bagi Tuhan? Nah, ini kayak gini. Ada nggak yang mustahil bagi Tuhan lu? Ada nggak? Ronald dijawab dulu. Ada nggak yang mustahil bagi Tuhan lu? Kan nggak ada yang mustahil kan? Ya terima itu Tuhan lu kawin sama manusia. 1,7. Kayak gini pemikiranmu coba. Ya itu terima aja itu. Yang kutanya di pikiran di otakmu ini. Bre, gua ada telepon bentar ya. Ini siapa sih telepon? Tunggu dulu. Nah, udahlah kabur.
Tung tenun ini enggak ini gua matiin dulu bentar ya. Ini di Wahyu 19 nomor 7 kita baca ya. Wahyu 19 nomor 7 ya. Lo jangan kabur. Ini supaya Kristen dan Islam juga sama bayar-bayar sama melihat dan mengerti. Nah, di sini dikatakan begini, gua buka satu perikop aja. Nah, perikopnya itu adalah perkawinan anak domba ya. Bener nggak gua? Iya betul. Nah, di 7-nya berkata begini, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Kan gitu satu. Yang kutanya, enggak usah lari dulu. Yang kutanya di pikiranmu itu bersetubuh. Lo kawin aja, tertulis kawin nggak? Aku nanya, itu di pikiranmu bersetubuh? Di pikiran gua kawin, Tuhannya kawin di pikiran gua. Kayak gini kualitasmu dari tadi kau nyocol. Lo kok gini? Giliran itu. Tanpa data ini datanya kawin datanya ini. Ini tertulisnya hari perkawinan atau hari perkelahian gua tanya. Iya betul. Ya udah di otak gua ketika tertulis kawin ya kawin, Tuhannya kawin. Sama siapa kawinnya? Sama pengantin. Siapa pengantinnya? Orang-orang kudus yang memakai lenan. Kenapa kita mengarah ke sini? Kau kan mengarahkan tadi kami itu kawin dengan seolah-olah kami bersetubuh dengan Tuhan kami kan gitu. Seolah-olah. Siapa yang bilang seolah-olah? Kalian aja fitnah. Arah perkataanmu itu ke situ kawan. Nggak ada, gue cuma bilang ini Kristen kawin sama Tuhannya di sorga gitu. Jadi ada dua nih, ada dua. Satu kawin sesama manusia dan bidadari itu Islam. Kan mengingat seks. Yang satu lagi itu kawin sama Tuhannya sendiri itu Kristen. Perbandingannya kawan. Kita bikin ayo kita bikin. Ayo kita bikin. Di surgamu pesta seks. Iya kan? Di surga pesta seks itu tertulis di mana? Iya enggak, aku nanya itu aja. Ya nggak ada dong pesta seks, itu kan di bokep-bokep Kristen itu. Nyatakan kalau di surga kalian nggak ada pesta seks, nyatakan dulu. Nggak ada pesta seks di surga kami. Oke. Di kalian ada nggak pesta seks? Kawan-kawan muslim. Oh nggak mau dibahas, ya udah nggak apa-apa. Enggak gini loh, biar sama-sama terbuka kita kawan ya. Iya, makanya dijawab dulu, di surganya Kristen ada nggak pesta seks? Nggak ada. Nah, berarti Tuhannya kawin cuma sama satu orang. Aku tanya sama ganti-gantian kawan. Oke. Ayo tunjukkan kualitasmu di depan 1,8. Iya. Bisa enggak? Tunjukkan kualitasmu di 1,8 ini, oke? Sekarang ku Iya, sok. di surgamu ada pesta seks apa enggak? Nggak ada. Di surganya kamu ada nggak? Nggak ada. Oke. Ada. Oke ya, deal ya. Ini memang nggak ada ya. Biar kawan-kawanmu biar tahu kemunafikanmu, oke? Kau tutupi aja. Iya. Oke. Iya. Lanjut. Kamu mau nanya apa lagi? Di surga lu ada nggak Tuhan kawin sama manusia? Nggak ada. Ya udah jelasin itu. Anak domba kawinnya sama siapa? Silahkan. Ini bukan di surga, coy. Ini anak domba ini bersuka cita. Anjir, anak domba ini lu lihat baca dong yang bener. Enggak, kau jangan Baca dong perikopnya baca gitu kan. Hari perkawinan anak domba telah tiba gitu kan. Ini anak domba di mana? Lu baca di 1 gitu. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di mana? Di sorga. Enggak, ini gimana sih anak ini? Berarti pikiranmu ini lagi di sorga ini ya ayat ini ya? Ini lagi di sorga, orang tertulisnya di nomor 1-nya aja sorga kok. Oh, berarti ini kalimat ini yang kau anggap ini lagi di sorga ya? Ya iyalah, ini dari 1 kan sampai ini nyambung semua. Ini ada nomornya. Ada nomornya ini kan? Iya. Lu kalau baca 1 per perikop nggak lu baca? Oh, Alkitab itu harus perikop, harus lengkap. Ya, sekarang ada perikopnya gitu loh. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan orang besar banyak di sorga. Kalau udah tertulis di sorga, lu mau kemanain lagi ini? Di Wahyu 19 ayat 7 ini, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai. Berarti menurutmu di sorga ini ya? Di sorga lah. Berarti nggak lagi di bumi nih ya? Nggak lagi di bumi nih. Ini kalau ngerti nggak sih backgroundnya Wahyu itu? Wahyu ini kan penglihatannya Yohanes terhadap surga yang dikasih lihat sama Yesus, kan gitu. Ini bukan berbicara tentang Yesus masih hidup ini. Ini Yesus posisinya sudah di sorga. Yohanes dikasih penglihatan. Nggak gini kawan.
kenapa aku bertanya ke situ? Biar aku dapat arah kalimatmu itu ini menuju sek apa tidak kan gitu. Ya silakan aja, nanti lu tentukan sendiri. Gua mah fair. Aku tanya ini dia, makanya pas mantap ini. Yang ku tanya ini dia berarti di otakmu ini tentang seks. Berarti ini perkawinan ini yang ada di pikiranmu itu seks. Yang ada di pikiran gua. Di pikiran gua, Bre, itu sesuai dengan apa yang tertulis. Kalau tertulis ya kawin aja udah. Berarti kalau kau tengok orang dikawinkan di pestaan itu langsung bersetubuh di depan umum gitu. Kenapa? Nah ini Kristen, ini Ronald, ini satu nih diagnosis ya buat lu Ronald ya. Ini gua kasih tahu Ronald. Kristen itu bermasalah dengan otaknya gitu. Karena kalau sudah tertulis dia suka kayak gini nih kalau Kristen itu. Oh itu berarti gitu. Nggak mau bre, lu tuh nggak mau apa yang tertulis. Kalau tertulis kawin ya udah kawin. Gak usah lu bilang, oh ini berarti pesta seks. Jangan kayak gitu. Itu lu menghujat kitab suci lu sendiri. Yang kutanya. Lu kalau tertulis nggak usah berarti bre. Memang ini Yohanes ini atau yang nulis Wahyu ini nih goblok ini. Tahu nggak bisa diartikan. Aku paling menanyakan penafsiran. Ngapain diartiin? Kristen, ini kitab suci lu ngapain diartiin? Bahasanya bukan bahasa Indonesia. Baru nyadar ya. Penafsiran di pikiranmu kok nggak gimana? Kasihan bang. Dari tadi kok nyocor. Yang Udah tertulis kawin ya kawin aja udah, nggak usah kalian nanti kawinnya gayanya gimana ya? Apakah nanti ada dogisai rohani gitu loh? Apakah nanti bergiliran gitu? Nggak usah dikesana-sanain. Yang penting ada kawin. Ini kami menghargai ketika Tuhan kalian kawin sama manusia, kami menghargai. Udah kelar. Gitu. Jadi kok contohnya kalau ada nanti kata-kata dipersatukan di situ, coba di pikiran bersetubuh itu ya. Lo kalau udah kawin ya kawin aja. Kenapa di pikiran berubah anjir? Kok bisa begitu? Bre, gue muslim bukan Kristen. Udah emosi kan? Iya bre, cuma pertanyaanku sederhana. Otaknya yang sempit. di pikiran itu. Nah makanya kalau otak lu sempit, kalau ada tertulis begitu, kalian nggak usah berarti, nggak usah. Apa yang tertulis itu yang kalian imani, bisa nggak? Bisa, oke deal, aku bisa. Ah, gitu dong, gitu. Kita sholat skriptura. Tertulis deal ya. Nah di sini, ini sekarang gua ulang nih. Gua tanya ke diri gua, Kores, apakah di Wahyu 19 nomor 7 ini Tuhannya Kristen kawin? Nah, sekarang gua tanya Ronald, apakah di Wahyu 19:7 ini dikatakan Tuhannya Kristen kawin? Jawab. Kalau kita nggak bisa mengartikan ini ke arah kemana-mana, oke. Ini nggak perkawinan, oke. Ya deal ini. Gitu dong. Nah, kan kalau gitu kan jujur dalam beriman. Bagus. Lanjut sekarang. Tuhan ya kawin. Ini kualitas Islam. Giliran mau ditanya. Dari tadi gua sabar, gua ulur lu supaya gua bisa keluar kata-kata gitu. Tuhannya kawin gitu doang, Bre. Oke, terserah nggak apa-apa. Kalau kau nggak bisa mengatakan Ini kena jebakan ya. Gitu, Bre. Kita harus sabar supaya kita dapat yang kita mau. Inilah kualitasnya, oke? Ya, tapi Ronald sudah mengakui ya Tuhannya kawin di sana. Sip, lanjut. Apa sekarang? Gak usah di bang, bodoh. Boleh banget. Iya, boleh banget. Besok dia kalau nikah berarti di masjid. Oke, Al-Azhar ayat 56. Ya, kita buka. Ini nih, nah kualitas. Sabar Humas Kak, sabar. Ronald udah ngakuin loh Tuhannya kawin loh. Gini. Geli gua. Pembahasannya lari dia dulu. Gemes gua. Udah, Humas udah dipercaya aja. Ronald itu ini kok udah dewasa kok. Al-Azhar 56 ya. Yuk. Kayak tadi ya, kalau tertulis begitu aja. Jangan berarti gitu. Karena kalau yang berarti itu datangnya dari Roh Kudus versi Kristen itu. Ya, ini Al-Azhar 56, silakan. Coba apa di situ katanya? Nanti aku katanya menghujat pula gini, coba. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi, wahai orang-orang yang beriman. Bersolawatlah kamu untuk Nabi. Udah? Oke, silakan. Oh, oke. Coba, siapa lebih tinggi derajatnya? Oh, ini di sini nggak tertulis derajat di sini. Ya, nah.
Coba layak enggak Allah mau bersolat untuk Kena ya, gitu, kena ya. Kita kan harus tadi kita udah sepakat kalau yang tertulis itulah yang kita imani. Kalau nggak tertulis nggak usah dibahas, kan gitu. Wah, Apa? inilah kualitas Islam. Ya iya di sini nggak tertulis derajat, Ronald. Apa mau dibahas? Salah ayat kayaknya. Kau mau mengarah kemana-mana. Kamu mengarah kemana-mana. Loh, tadi gua bahas ayat 19:7 soal kawin karena tertulis kawin. Ini lu Ronald, lu bahas derajat, tapi di sini nggak tertulis derajatnya. Apa mau dibahas? Oke, nggak tertulis derajatnya. Oke. Nggak tertulis derajatnya. Muhammad. Betul, Allah bersalawat kepada Nabi. Astaga, berarti siapalah Muhammad ini coba? Kalau aku Nah, itu kok bisa ada berarti-berarti? Nggak boleh ada berarti-berarti. enggak, aku nanya. Coba kita kan tadi perkawinan itu sepanjang kali lebar, aku setuju. Iya, Roda, ini tuannya kawin nggak? Iya kawin. Tadi lu tanya Allah bersalawat nggak? Iya Allah bersalawat. Ya udah. Berarti Bang Ronald Tuhan. Apalah, orang coba kita kan mengimani apa yang tertulis, gitu Ronald. Gimana ya? Memang bodoh. Sekarang gini ya, sekarang gini supaya fair. Di sini tertulis Allah bersalawat kepada Nabi. Apakah gua mengimani? Gua mengimani. Ini gua Sekarang Ronald, di Wahyu 19 nomor 7 tertulis Tuhan kawin. Apakah Ronald mengimani? kalau nggak sanggup kau tendang. Nggak sanggup kau berdiskusi. Nggak bisa Ronald, di sini nggak boleh ditendang. Yang turun itu babi kalau di sini, nggak boleh turun di sini. Kalau nggak sanggup gue tendang, saya persilakan. Jangan. Kalau ada yang tendang, gua kick itu moderatornya. Nggak boleh. Semua yang korban-korban gua itu turun sendiri karena capek. Contoh tadi kayak bos tua, kayak si Hendra tadi itu. Nah jadi Ronald Nadayak sama Humas juga harus turun sendiri karena kalau di kick yang nge-kick babi itu, gitu. Oke, udah. Ya, sekarang di sini, sekarang gini Ronald dengerin gua. Ini Al-Azhar ayat 56. Di sini tertulis Layak nggak? apa tuh? Layak nggak Allah itu bersolat untuk Muhammad? Apa? Di sini nggak tertulis soal layak nggak layak di sini. Allah yang bersalawat untuk Muhammad? Coba aku tanya, coba jawab. Layak nggak? Makanya Lo jangan dong, salawat itu kan pujian kepada Nabi. Allah kan Tuhan. masa pencipta. Ya kebalik dong. Iya, bohong. Allah bersalawat kepada Nabi gitu kan, itu pas. Ngapain Allah disolawatin? Allah udah maha sempurna. Aku nanya, seharusnya Muhammad yang bersolawat untuk Tuhannya, bukan Tuhannya bersolawat untuk Nabi. Coba aku tanya. Loh ini kan nabinya mulia, ciptaan Allah ini. Sayang banget Allah sama nabinya. Masa nggak boleh bersolawat? Layak ya. Layak dong, tertulis kok gini kan. Memuji. Nah, sekarang layak nggak Tuhan kawin gua tanya. Bisa, enggak sekarang gini, berarti bisa. Berarti bisa kutafsirkan derajatnya Muhammad lebih tinggi dari Allah ya. Gak bisa ditafsir, kita salah skriptura. Bisa nggak? Gak bisa ditafsir, gak bisa. Nah tadi Ronald udah bertanya tadi, layak nggak Allah bersolawat kepada Nabi? Layak, gua bilang karena tertulis firmannya begitu. Nah sekarang gua tanya Ronald, layak nggak Tuhan kawin? Berarti Allah itu layak memuja Nabi ya. Mantap. Oke. Memuji Nabi ya, memuji. Nah sekarang layak nggak Tuhan kawin? Oke. Layak nggak Tuhan kawin? Ya. Hah? Layak nggak Tuhan kawin? Kita mungkin Apa? dengan anak domba ya, dengan kami ya. Iya, layak nggak Tuhan kawin? Kita kan itu yang tertulis. Iya. Susah dia jawabnya, susah. Oleng jawabnya dia. Nah, itu perkawinan kami dengan Asik gemes banget gua. Jangan tiba-tiba gagap. Dijawab aja. Kayak gua dong gagah jawabnya. Layak nggak Allah bersolawat kepada Nabi? Layak. Nah, bangga gua. Sekarang gua balik. Layak nggak Tuhan kawin? Cuman gini, poinnya kita nggak dapat jawabannya. Wah. Nah, ini komunikasi. Nah, ini Ini susah banget dia jawabnya dia. Susah banget jawabnya dia. Aduh. dengan
yang cuma bisa ketawa dengan kedua. Aduh. Tadi kan udah mengakui Ronald. Iya, Tuhan kami kawin. Sekarang gua tanya, layak nggak Tuhan kawin? Dengan kami ya. Iya dengan kami Iya. kan. Iya. Oke, deal masuk. Oke. Layak? Mantap. Oke. Layak nggak? Layak. Enggak urusan. Atau enggak? Emang lo Ya layak. penghulunya. Tapi dengan kami. Dengan kami kan. Oke. Layak. Allah bersalawat kepada Nabi layak. Tuhannya Kristen, Yesus kawin dengan Ronald itu layak juga kalau kayak gitu. Coba. Anjir, mending bre jauh. Kalau gua pribadi ya, ini kalau gua pribadi, sholawat itu lebih layak, jauh lebih mulia daripada kawin Tuhan sendiri bre. Kalau gua itu serius, Oke. mending Ya, bertobat Allah bre, untuk siapa itu? mending bertawat ya daripada lu ngawinin Tuhan lu. Allahmu Dan bersolawat untuk pencipta mengarah ke siapa memuliakan coba? yang Sama siapa dicipta. lagi? Mengarah kepada Nabi, Yesus lu ngawinin Ronald nanti. Kalau umat bersolawat ke Muhammad, biar dia diselamatkan Allah kan Ih, gitu. itu terlalu bodoh lah, Gini, masa pencipta. Allah itu bersolawat dia mau coba. Meminta, sholawat kok meminta? Akan malu. Kenapa sholawat meminta? Ini nggak apa Ronald nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia aja udah. Coba kan Ronald nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa bahasa Arab. Muhammad. Iya gitu. Jadi, nah gini kita balik lagi Ronald. Kita sama-sama bertoleransi gitu. Kalau misalnya Ronald nggak suka ketika ada Tuhan bersolawat kepada ciptaan, ya udah nggak masalah. Kami juga bertoleransi ketika ada manusia mengawini Tuhannya sendiri. Itu silakan saja itu. Wah kok bodoh itu tertulis loh Humas, tertulis itu. Kebodohan, bodoh banget. Kok, Kak? Sempat Allah. Nah kalau gitu kan lu nggak terima, berarti di sini juga gue berhak dong memberikan opini. Ya buat gue juga hal yang brutal ketika ada manusia mengawini Tuhannya sendiri. Gimana rasanya coba? Apa kalian kalau misalnya dapat giliran ke 1001 mengawini Tuhannya sendiri gitu, emang kalian mau nunggu? Lari dari Enggak ada lari ke urusan Sumas, kami lari dia ke sama Sumas. Lah itu Humas tadi, soalnya Humas beropini Ronald. Kalau Humas beropini, gue juga beropini di sini. Enggak ada cerita pemimpin memuliakan yang dipimpin, malu. Pemimpin memuliakan yang dipimpin. Lo presiden selalu memberi penghargaan kok ke rakyat. Apalah ini? Itu kayak misalnya ngasih apa sepeda kayak gitu kan, atau orang-orang yang mendapatkan penghargaan anu merta gitu kan dari pemimpin yang tertinggi. Wah parah ini berarti Tuhannya. Res bentar. Bang Sama gini juga, tunggu bentar. Ini satu nih. Kalau misalnya memang layak nggak mendapatkan pujian atau penghargaan, perhatikan ini mati nih di sini ya, mati nih di sini. Kita buka ke Malu banget pemimpin memuliakan Nah. yang dipimpin. pemimpin memuliakan yang dipimpin. Ini malu ya. Nah, kalau gitu kita ke sini kawan-kawan. Tunggu bentar. Membaca pemimpin Ada di sini. memuliakan. Ayub 40:14 ya, kita baca di sini. Ini firman Tuhan kepada Ayub. Batu kemenangan dulu. Maka aku pun akan memuji engkau karena tangan kananmu memberi engkau kemenangan. Wajib malu banget Tuhannya. Udah muji-muji Ayub. Malu banget Tuhannya. Ini ngapain muji-muji ciptaan? Malu serius. Lengserkan Tuhannya kudeta. Ayub 40 nomor 14. Tuhannya memuliakan Ayub. Malu banget. Ini Ayub 40 nomor 14 Humas. Oh terdiam dia, kasihan aja di sini. Maka aku pun akan memuji engkau karena tangan kananmu memberi engkau kemenangan. Wah anjing malu banget gua kalau jadi Yahweh, gua malu banget serius. Ngapain gua muji-muji ciptaan ini? Bentar Res. Harusnya. Moderator Bentar lu Res. Teman-teman, ini Apa tuh? diskusinya kan hati Wah, dulu. alhamdulillah. Kalau mau keroyokan, silahkan. Tapi hargai Bang Ronald, ya, Bang Humas. Atau Bang Humas yang mau maju. Lu nggak usah suruh moderator lu rese. Ya, lu yang rese, orang lagi hatuha lu nembak terus. Nggak usah Lu masuk terus. mati-matiin nih. Kalau mau berdebat, debat Ya, aja, Cok. Lu mau ngeroyok. Mas, Humas sportif dong. Panas Mau ya, sportif panas ya, gimana? makanya jangan nyembah manusia lo. Sportif Panas ya, gimana? kalau debat Mulut ya. silamet Udah, aja. mending Humas. Udah ganti orang sekarang. Naga Bonar masuk lawan Humas.
Udah di bawah dulu. Sekarang ini kan waktunya Ronald sama Bang Kores. Jadi biar tertib, nggak kayak di pasar. Lu pikir ini gereja apa harus ribut? Dari tadi kau kemana aja, Kian? Dari tadi gua ke rumah lu, lihat bini lu. Inilah kualitasnya kawan-kawan. Inilah kualitasnya. Udah lanjut lu diskusi lanjut. Bolehkan mengawini siapapun. Kan gitu yang diingininya. Lo kan lagi keluar kota, jadi bini lu pengen Ini ngamsal. gimana ini coba? Lu kan lagi Oke, keluar kawan-kawan, kota, inilah jadi bini lu kualitasnya. pengen ngamsal. Inilah Islam yang betul-betul taat. Dia mengikuti apa yang Kang, ditulis. di YouTube rapih loh. Boleh mengingini. Di YouTube istri rapi. yang sudah dicerai. Karena kan ke handle suaranya. Siapapun yang diinginkan. Nah, ini orangnya. Mantap. Aku salut orang kayak gini. Oke, lanjut. Nah, inilah penontonnya, itulah kualitasnya. Cek butar. Koronal sekarang yang double ya. Butar. Halo, kalau bagi saya. Cek butar. Double dari Halo, tadi si halo. Butar. Butar masih double butar. Kenapa sih? Udah turunin aja, nggak usah dinaikin si Butar. Ini double dari tadi. Humas aja, humas naikin humas. Jadi Ikhwan gini ya, kalau gua lihat nggak tahu ya, ini TikTok audionya tuh beda sama YouTube. Kalau di YouTube itu terkendali aman sentosa gitu. Ya gua kan pakai aplikasi kalau buat YouTube. Oh, Kita itu gua lihat yang di Gurunda. equalizernya res diatur. Iya, diatur Diatur equalizernya. equalizernya. Si Humas kalau mau naik harus tertib ya Humas ya. Orang lagi debat lu nyenggol-nyenggol terus. Lu aja sendiri nggak mau maju. Tapi teman-teman jangan lupa bantu di subscribe ya channel YouTube Akang yang baru nih, Akang Santang Kreator ya teman-teman. Bentar. Wah, tampilin data anjir si kucluk. Enggak, biar paham bang. Aku kok jadi penasaran. Aku arti bersolawat itu kok jadi beda nih bang. Dikecilin. Bentar. Gua mau promosi dulu. Ini YouTube Akang Santang Kreator ya teman-teman. Tolong bantu di subscribe ya. Akang Santang Kreator. Oke, kawan-kawan, Tinggal bantu di-subscribe. 50 orang lagi Dukung. teman-teman. 50 orang lagi ya Akang Santang Kreator nih. 50 orang lagi ke YouTube, subscribe balik Ya, lagi ke sini. kelewat anjir. Oke? Waduh. Nih, Akang Santang Kreator ya. Waduh. Di subscribe balik lagi ke sini. Lu mau nampilin apa Nadeak? Enggak, tadi kau nggak terima kalau bersolawat itu berdoa. Nah ini Islam menafsirkan ini. Itu Wikipedia itu. Maklum ya HP murah-murah ya. Maklum ya. Nggak apa-apa. Kabar. Ya itu Wikipedia. Dalam Islam itu kalau berdoa ada lagi. Coba Ronald mumpung lagi buka Google. Secara Buka surah Ibrahim ayat 40. Yang memiliki artinya itu doa. Enggak gini, ini dibantah dulu nih. Berarti ini Wikipedia salah ya? Oh itu sholat itu bukan sholawat. Itu sholat itu. Bahasa solawat merupakan bentuk jamak dari Enggak, sholat. ini kok buram banget, Yang kameranya memiliki jelek arti banget loh. yaitu doa. Iya, jadi kalau sholat doa iya kalau sholat gitu. Tapi kalau sholawat bukan. Itu benar itu. Loh. Secara bahasa solawat merupakan bentuk jamak dari shola yang memiliki arti Iya, nah doa. sholat itu memiliki arti apa? Doa. Jadi bukan sholawatnya yang memiliki arti doa, tapi sholanya. Artinya bisa ke doa. Nah sekarang Ronald Nadeak bisa buka surah Ibrahim ayat 40. Berarti mengatakan ke situ. Nah. Iya, itu kan sholat yang memiliki artinya itu doa. Oke. Nah sekarang Ronald buka surah Ibrahim ayat 40. Waduh, untuk apa aku buka itu bang? Itu kan dari Quran bang, ya jelaskan aja. Ya nggak apa-apa kan ini gua suruh, nggak apa-apa buka aja. Surah Ibrahim ayat berapa? Ayat 40. Wah anjir gara-gara lu gua jadi lupa antrian ini gua. Jadi Ayat jam berapa berapa? nih gua dapet nih? Ayat 40. Apa lagi ngapa itu? Ngapain lagi trading? Oh. Enggak lah, Itu lagi main game gua. Gua dialog main sambil main game deh. Aku pikir tadi lagi main Ibrahim. trading bro kawan. Enggak, itu ayamnya di mute dulu bro. Ya Tuhanku jadikanlah aku dan sebagian anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Itu ya. Iya, betul. Ya Tuhan kami perkenalkan doaku. Waduh doa diperkenalkan. Hancur.
Nah, di sini doa nih. Ini ada kata doa. Kita lihat Arabiknya nih. Kita lihat Qur'annya. Wattaqobal doa. Nah, itulah doa itu doa bahasa Arabnya, bukan sholawat. Oh, berarti nggak ada. Makanya yang di Al-Azhar 56 nggak diterjemahkan doa karena itu dari asal akar katanya yusoluna. Gitu, Ronald. Baik kan gua ngasih pemahaman? Iya, itu cuma hatimu yang tahu itu. Berarti nggak selain Selamat datang di doa kebenaran. Alah, alah. Berarti dari selain kata doa ini, nggak ada kata lain di Arab, tulisan Arab itu berdoa apa? Kata-kata lain selain doa ya? Nggak ada. Kalau doa itu menyerap katanya dari doa, dal ain hamzah, doa. Yang ku maksud Doa nyampe ke Indonesia jadi doa gitu. iya, berarti udah nggak ada kata lain di bahasa Arab itu dari kata lain doa itu ya. Kata lain bahasa Arab yang menjadi doa. Ya itu yang tadi yang sholah itu, sholah. Iya, selain ini nggak ada itu giliran itu berdoa aku bilang kau nggak terima. Ya iya karena di situ kan kata bahasa Arabnya yusoluna. Nah, tadi orang itu bilang, tafsiran itu bilang mengatakan itu sholah itu sholawat itu mengambil kata dari situ. Iya, kalau sholahnya berarti itulah yang gua bilang. Kalau misalnya lu sholah, misalnya sholah aja tertulis, lu bisa bilang doa gitu kan? Iya, istilah katanya gini loh. Itu kata terinspirasi dari kata apa tadi gue bilang tadi? Sholah, Susah kan? sholah. Bukan, bahasa Arab nggak ngerti ya gue kawan. Ya wajib lah. Itulah makanya kami kasih tahu gitu loh. Tapi Ronald sini gua kasih tahu. Sederhana yang kutanya. Berarti Iya, kalau lu memang benar-benar pure pengen dapat, kalau lu benar-benar pure pengen Tuhan kami berdoa kepada Nabi seperti yang lu mau, ya itu harusnya kata yang digunakan doa gitu loh. Oh, berarti Kalau pengen benar-benar doa gitu. Berarti tidak ada kata lain selain doa ya, kata untuk berdoa di bahasa Arab ini ya. Iya. Oke, berarti sholah itu salah ya. Soalnya kalau mau dibikin doa Karena kan ini enggak aku nanya. ya udah salah gitu. Ini apa dia kalau tiap dipenjelasin panjang dia gitu dia. Aku nggak tahu menilai. Sesama Glenn Muslim. Iya itu udah gua kasih surah Ibrahim ayat 40. Kalau lu pengen Tuhan berdoa, harusnya kata yang digunakan di sana doa gitu kan. Doai, hamzahnya pakai hamzahnya pakai kasroh sehingga itu menjadi doaku. Nah, kalau mau kayak begitu. Iya. Nah, Ketika aku mau mengarahkan kau mengerti perkawinan tadi, kau nggak mengatakan yang nggak bisa mengatakan, aku nggak boleh mengartikan yang lain-lain. Oke, kulakan. sama, gue juga kan melarang lu di Al-Quran begitu. Ketika ke Bible, gue juga larang lu begitu gitu loh. Coba Ronald, makanya kalau lu menerapkan sama seperti gua, ketika di Al-Quran begini sama di Bible juga begitu, jadi sama-sama sholat skriptura nggak pakai berarti, lu nemuin kebenaran Ronald. Itu yang mau gua kasih tahu. Berarti kau juga menemukan kebenaran kalau dia Tuhanmu berdoa ya. Di sini kan bukan doa. Itu diambil dari terinspirasi dari kata sholawat, itu terinspirasi dari kata sholah. Iya kalau misalnya mau sholat diterjemahkan doa boleh-boleh aja, tapi kan bukan doa itu. Nah, ini beratnya di sini. Memang gak gua artiin ke yang lain. Aku mengarahkan ke situ, kau arahkan yang lain. Arahkan kemana ya? Berarti Ya bukan. Oke, berarti ini salah ya? Tafsiran ini salah. Salah. Iya. Mantap. Gini. Gitulah. Kalau lu mau kayak gitu gua kasih gitu. Menutup kebenaran demi aib ini salah ya. Dulu ngeri. Oke lah, nggak apa-apa lah. Tapi nggak urusan Loh, karena gua punya ilmunya. Makanya Ronald, kalau lu ngerti bahasa asli kitab suci lu, pasti lu akan masuk Islam. Sama kayak gua mengerti bahasa asli kitab gua di Islam sekarang. Enggak Gitu Ronald. Ketika umat Kristen tahu arti bahasa aslinya, kau masuk Islam. Giliran kutanya nanti kau arti tulisan originalnya, kau artikan Indonesia, kau bilang nggak tahu, kau nanti kau berat. Enggak, gua apa ya? Gua Yunani bisa loh. Yunani gua bisa loh. Baca artikan ya. Ya. Bisa ya? Yang mana? Iya. Kutunjukkan satu ayat, satu kata kalimat Arab yang ada di Al-Quran. Iya. Kalau bisa kau artikan ya. Iya. Jangan kau nanti hanya Allah yang tahu, jangan kau bilang kayak gitu ya. Iya. Lah ini yang nang tangannya aja gua yayain kendor anjir lututnya gitu. Apa kabar gua balikin lu? Ini bahasa Yunaninya apa? Astaga, jangan lari-lari dulu. Intinya gitu Ronald lah. Lu pelajari bahasa asli kitab suci lu nemukan kebenaran di dalamnya gitu.
Iya, kita ikuti. Karena gini Ronald ya, ini karena lu kayaknya udah apa namanya, lu udah melunak, lu mengakui kekalahan sepertinya. Di sini gua kasih tahu Ronald. Bahasa asli Tunggu. kami. Tunggu. Gini Ronald. Dalam bahasa Yunani ya, kalau lu melihat dalam bahasa Yunani, itu Paulus itu sama sekali tidak pernah menyembah Yesus atau beribadah kepada Yesus. Gak cuma Paulus, semua murid-muridnya, gak ada satupun yang menganggap Yesus itu Theos atau Yesus itu Allah, gitu kan? Kalian Kristen 2025 bertentangan sama apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus, apa yang dikatakan oleh Yesus itu sendiri. Di situ kalian tersesatnya. Dan kalian mau melakukan apa yang kalian doktrin dalam iman kalian ke dalam Islam gitu. Mental jauh. Okay. Makanya banyak kalau lu lihat kesaksian orang mualaf sama kesaksian orang murtadin beda. Orang-orang yang mualaf mereka melihat ketika membaca, oh iya ketika saya membaca Yohanes 17:3, ketika saya membaca Yohanes 20:17, ketika saya membaca Matius 11:25 gitu. Di situ saya terbuka hidayahnya. Mereka gitu. Tapi kalau murtadin, oh saya bermimpi bertemu Yesus menjamah saya, membopong saya, membawa saya ke kamar mandi, membantu saya kayak gitu dia. Artinya apa? Kalau misalnya dalam orang yang murtad, dia sesuatu yang tidak bisa dibuktikan secara publik gitu. Pengalaman pribadi. Tapi kalau orang-orang yang masuk Islam, ini kebenarannya bisa diverifikasi oleh semua orang. Kenapa? Karena jujur dalam membaca. Sesimpel itu. Tinggal dari lu nya, Ronald. Kita mengarah ke original teksmu. Boleh ya, silakan. Udah bisa? Oke. Tapi jangan ada kata-katanya Allah yang tahu ya. Iya. Harus bisa kau bahasa Indonesia kan ya? Harus bisa gua bahasa Indonesia kan. Oh, oke mantap. Aku yang suka kayak gini. Oke, tunggu ya. Aduh, tapi yang kau berbohong, nggak tahu aku bahasa Arab. Cuman ini awal kita di sini kan ada apanya kan artinya apa? Ini iya bre, gue Yunani bisa, Ibrani bisa, gue Arabik bisa bre. Muslim gue ini. Gitu loh. Lo kalau misalnya terjemahan mulu, lo menghinakan apa ya tokoh-tokoh yang ada dalam kitab suci lo. Iya. Macam Yesus lo lahir di Medan aja, kan bukan bre. Yesus lu kan orang Israel sono, bahasanya Ibrani, pelajarilah bahasanya supaya lu tahu dia tuh maksudnya kemana. Iya bingung aku, sedangkan Muhammad diharap bisa nyampe ke Indonesia, aku bingung di situ juga ya aku. Ya karena kan Tuhan kami alam semesta, bukan Israel toh, itu bedanya. Astaga, nanti ku kasih tahu kalau Muhammad diutus di Arab aja kau nggak terima. Nggak ada, nabi kami alam semesta. Nabi kami kan bilang begini dia, nabi kami bilang begini ya. Salah satu keutamaanku adalah semua nabi diutus untuk kaumnya, sedangkan aku untuk alam semesta. Iya kaum. Nabi gue bilang gitu kok, makanya ketika di Indonesia nyampe, apa? Siapa? Semua nabi itu diutus untuk kaumnya. Contoh misalnya Nabi Isa ya untuk Israel gitu kan. Nabi Syuaib itu untuk kaum Ad gitu. Nabi Nuh untuk kaumnya. Nabi Ibrahim untuk kaum yang di Irak kayak gitu loh. Semua nabi itu untuk kaumnya di mana dia tinggal. Kalau nabi kami untuk alam semesta. Kau dengar tadi kaumnya Indonesia itu nggak ada. Kau ucapkan tadi itu. Nah Indonesia tapi kan di alam semesta. Astaga. Indonesia kan di alam semesta Indonesia. Dan itulah kenapa di Al-Quran, contoh misalnya lu buka surah An-Nisa ayat 1, di sana ya dia dibilang apa? Ya ayuhan nas, wahai manusia, gitu kan? Kalau kitab kalian kan nggak ada wahai manusia, selalu ya Bani Israel, wahai kaum Yehuda, wahai keturunan Yehuda, gitu-gitu aja. Makanya kalau nyampe ke Indonesia itu membingungkan. Berarti, gitu Ronald. Makanya pelajari agama lu tuh prototipe purwarupa dia. Enggak gini. Sebarlah apa aku sampai ke ujung dunia katanya gitu. Berarti nggak ada ya di Alkitab ya? Sebarlah paku. Jadikanlah semua murid bangsaku kali. Ban. Kok sebarkan paku ini? Tukang tambal ban dia kayaknya, Res. Kok sampai ini salah ngutip kayaknya. Aku tempel sebarkan paku berbanyak pelanggan. Tadi lu bilang sebarkan paku tadi. Iya, jangan korek dulu sedikit. Aneh. Enggak, tadi lu bilang apa? Kalau kita salah dengar lu bilang apa emang tadi? Sebarkanlah aja. Ini kalimatku ya, sebarkanlah ajaranku sampai ke ujung dunia, nggak ada ya. Nggak ada, aku nanya kau, nggak ada ya. Enggak ada, jadikanlah bangsa muridku. Sampai ke ujung dunia. Amanat agung kan maksudnya? Ada nggak di Alkitab itu? Aku nanya itu aja.
Iya itu ada gitu. Itu ada jadikanlah bangsaku, jadikanlah seluruh bangsa muridku gitu. Nah cuma yang nggak tahu dari ini Kristen lah. Yesus ini kan orang Yahudi ya. Yahudi itu bangsa itu ada dua. Pertama Am, kedua Goy. Goy itu Goyim. Pasti Kristen tahu lah yang Goyim. Nah kalau yang Am ini mereka nggak tahu gitu. Gebleknya LAI apa Am sama Goyim ini semuanya diterjemahkan bangsa gitu. Itu kesalahannya. Ini gua jago Ibrani ya. Kalau Am itu bangsa, segala bangsa Israel maksudnya. Tapi kalau Goyim itu segala bangsa non Israel. Sama kayak Arab nih misalnya. Kalau misalnya merujuk kepada satu bangsa dia menggunakan Arab. Tapi kalau misalnya menggunakan seluruh bangsa tapi yang bukan Arab dia menggunakan Ajem. Enggak, ini ilmu buat lu Ronald. Ini ilmu buat lu. Jadi ketika Yesus bilang jadikanlah segala bangsa muridku, itu segala bangsanya merujuk ke seluruh bangsa Israel. Karena kalau mau dibilang seluruh bangsa dunia, itu bertentangan sama Matius 15:24 yang dimana Yesus berkata, aku hanya diutus untuk domba-domba yang hilang dari Israel. Gitu Ronald. Mantap. Bangsa Israel. Anak konsep pemikiran kawan ini. Contoh ini, lu nggak ngerti. Pula itu. Waduh, Bukan apa nih? kamu yang nggak habis ngerti baterai. kawan. Enggak, lu ngerti nggak kalau Yahudi itu penggunaan bangsa itu bisa dua kepada bangsa Israel sama bangsa yang bukan Israel? Ngerti nggak lu itu? Nah, nggak bisa diam. Ketika kau mengatakan Indonesia ini salah satu di alam semesta ini, aduh jelek pula jaringanku. Enggak, bagus kok. Ketika kau mengarahkan Indonesia ini di salah satu alam semesta ini, Indonesia di alam semesta, aku terima. Giliran itu mengatakan segala bangsa, kau nggak terima. Ini nanti jangan kau disampai dibilang standar ganda kawan. Kalau standar ganda, ya, gua nggak ada ilmunya. Baru gua ngomong gitu kan standar ganda. Tapi karena gua ada ilmunya, gua bukan standar ganda. Ini kebenaran. Dengar dulu, enggak. Apa? Oke, kau nggak standar ganda. Segala bangsa Iya. termasuk Indonesia enggak? Nggak termasuk. Itu segala bangsa di situ bangsa Israel. Itu namanya standar ganda kawan. Bukan Ronald. Coba lu baca Matius 15:24. Segala bangsa kau nggak terima. Karena kalau dibilang itu segala bangsa, nanti Tuhan lu malu sendiri. Dia pernah berkata loh. Dia pernah berkata dia diutus cuma untuk Israel. Dia pernah berkata begitu loh. Tahu nggak lu? Waduh. Ini berarti ini pemikiran. Tahu nggak? Ini standar ganda betul kau. Aduh Tuhan. Bukan. Kalau di situ bangsanya diterbangkan seluruh bangsa dunia termasuk Indonesia, ini Tuhan lu jadinya kontradiksi sendiri. Gimana sih lu tuh? Lu baca nggak sih kehidupan Tuhan lu sampai habis? Baca nggak? Waduh. jangan. Cukup kau membuka ayat Alkitab, kau arahkan kemana-mana kami menjawab. Jangan kau keimanan kami kawan. Mulai dari kecil kami Kristen loh. Nah kalau lu dari kecil dari Kristen harusnya lu udah baca sampai habis. Tahu nggak Yesus pernah ngomong dia cuma diutus untuk bangsa Israel? Tahu nggak? Ketika dia mau diutus untuk menyelamatkan bangsa Israel, ada nggak ucapannya mengatakan untuk mengatakan dia ini kata-kataku ya, mengarahkan ke segala bangsa. Iya, segala bangsanya ya jatuhnya Israel juga lah. Sebutkan di Israel itu bangsa-bangsa apa aja yang ada? Berapa negara dalam satu Israel coba? Tunggu. Berapa bangsa dalam satu Israel? Ya. Tanya dulu kau. Kau keluarkan segala apamu standar ganda. Makanya, aduh Tuhan. Enggak ini. Bikinlah. Sebutkan bangsa-bangsa. Itu apa yang Yesus katakan? Sebutkan bangsa-bangsa yang ada di. Nah, ini gua buat Keluaran 24 nomor 7. Ini gua Keluaran 24 nomor 7 ya. Ini persis banget nih. Frasa segala bangsa yang digunakan Yesus sama perjanjian lama persis banget. Perhatikan di sini. Di 26-nya gue baca, ini sama kayak Musa ini. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu, sebagian lagi dari darah itu disiramkannya kepada mezbah itu. Diambillah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya ya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Nah itu sama banget itu. Aku heran nengok kau kawan. Ketika kau mengatakan Indonesia ini salah satu alam semesta, aku iya kan. Ku tanya kau coba
sebutkan dulu bangsa-bangsa yang ada di Israel. Itu yang kutanya. Jangan kau lari kemana-mana. Jadi di situ ketika Musa berkata segala bangsa, emang di situ ada bangsa Edom, ada bangsa Het, ada bangsa Amori. Apa termasuk di sana? Enggak. Segala bangsa yang ada di situ ketika Musa berbicara itu Israel semua. Begitu juga Yesus ketika dia berbicara segala bangsa di sana, di situ cuma Israel doang. Kata bangsa, iya mengatakan satu. Kalau bangsa-bangsa, kalau Segala bangsa. Iyalah. Contohnya gini, segala bangsa kalau kau arahkan satu contohnya segala binatang, kau bilang binatang itu kau samakan sama artinya udahlah. Itulah kualitas membuat titik punya kawan. Jadi harus dipahami gitu. Kalau misalnya kalau ketika kita udah tahu segala bangsanya Israel di sana, maka ini Yesus ini konsisten, dia hanya untuk bangsa Israel gitu. Karena yang punya konsep juru selamat dunia, juru selamat bangsa-bangsa itu cuma Israel. Nggak ada yang lain yang kayak begitu, nggak ada, bre. Jadi ngapain lu perkenalkan suatu konsep keselamatan kepada orang-orang di luar bangsa lain gitu? Itu mereka nggak nemu, nggak akan ada. Berarti garis huruf besarkan dan garis bawahi segala itu ya. Berarti kata-kata segala bangsa itu kau arahkan cuma satu titik itu aja. Iya, itu untuk kepada bangsa Israel. Karena dari 12 suku Israel, mereka sudah menjadi bangsa-bangsa yang besar gitu maksudnya. Oke. Berarti segala bangsa itu nggak kau terima untuk keseluruhan ya? Enggak, karena nanti bertentangan dengan perkataan Yesus sebelumnya. Aku nanya. Iya. Jawab simpel aja. Berarti kata segala itu kau hanya menunjukkan satu titik, nggak untuk segalanya ya? Gua enggak untuk semua ya? Nah, itu yang pikirmu. Biar kawan yang menilai. Oke lah. Iya, itulah kebenarannya gitu. Karena kita kembali lagi ya. Kembali lagi, Matius 15:24, Yesus berkata, "Aku hanya diutus untuk domba yang hilang dari bangsa Israel." Cuma itu. Tujuan Yesus itu. Yesus menjelaskan tujuannya. Kata-kata segala itu nggak mengarah ke semua di pikiranmu ya? Enggak, itu enggak mengarah ke semua. Karena kalau mengarah ke semua bertentangan dengan janjinya Yesus dan tujuan Yesus turun ke bumi. Tinggal dari Ronaldnya aja sekarang. Lu mau menerima kebenaran atau enggak gitu. Gimana mau kebenaran? Kebenaran apa? Mau kau mengarahkan kebenaran? Coba iya, bre. Kebenaran aja lah dari kita. Dalam Islam, bre, kami nggak cuma berbicara janji, tapi kami berbicara bukti di dalamnya gitu. Contoh misalnya kita bicara keselamatan. Ya, kalian itu benar. Oke. Surah Ali Imran ayat 169. Di sana Allah berfirman, "Jangan kamu katakan yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka hidup di sisi Tuhannya dan mendapat rizki." Dan ini terbukti ketika Nabi kami diperlihatkan surga di dalamnya, sudah ada ruh-ruh orang-orang beriman di dalamnya. Sudah ada orang yang selamat di Islam dan di surga, walaupun masih ruh gitu. Sekarang kita ke Kristen, Ronald. Memang udah ada orang Kristen yang nyembah Yesus, udah di surga. Udah ada belum? Berikutnya belum benaran yang itu. Putus-putus, bre. Putus-putus. Enggak. Kalau ke masalah udah bagus belum sih? Masih putus-putus. Lu pindah tempat lah, keluar kek ke lantai 2 kek. Kalau udah tahu sinyalnya jelek di situ, lu pindah. Aku tinggal di kampung-kampung kawan. Di Riau itu. Enggak, lu keluar rumah lah. Di luar ini, lagi di halaman ini, lagi orang lagi. Ya udah, kalau di situ nggak bisa ya lu ke depan, atau kalau nggak bisa ya ke belakang, pindah. Jangan diem lah. Kalau diem ya putus-putus terus. Atau ke rumah bapak biar bagus ini sampai sinyalnya. ke atas pohon ini demi menjawab. Alah, lu lebay lu. Coba ngomong. Udah belum? Ya lanjut aja. Astaga, jaringnya. Nggak, ini udah bagus ini, ngomong aja. Nanti kalau putus-putus kan gua ngomong. Gua tunjukkan dari urus surat ini kayaknya segala macam. Kutanya sama kau sederhana. Ya. Apa mungkin Tuhan itu yang Maha Suci itu mengizinkan beberapa yang dilakukan Muhammad itu? Coba aku tanya sama kau. Ya iyalah. Contoh, dia lebih dari satu istrinya. Seolah-olah dia penting mampu aja lah kawin sana kawin sini. Satu. Apa mungkin Tuhan itu mengajarkan boleh
contohnya kayak Al Anissa berapa itu, pokoknya siapa yang bertentangan bunuh. Apa mungkin? Coba hati nuranimu menjawab itu. Apa mungkin sang pencipta itu seperti itu? Satu ya, itu dua. Oke, ya. gua hati nurani menjawab ya. Ini gua hati nurani menjawab ya. Hati nuranimu ya. Ketika gua lajang lalu melihat Satu lagi. apa tuh? Satu lagi. Nah, Jangan satu tiga lagi. dong, nanti lupa gua satu-satu aja dulu. Yang pertama istri Nabi banyak, itu aja dulu. Nggak, Oke. Gini loh bang, maksud menjawab ini cuman nggak mungkin atau mungkin ya itu aja ya, nggak perlu panjang kali lebar. Apa Oke. mungkin Tuhan itu pencipta itu mengajarkan contoh yang dilakukan Muhammad itu, yang contoh yang kita tahu itu Allah itu katanya maha segalanya, maha pengasih. Apa mungkin Ya. yang dilakukan Muhammad itu diizinkan dia? Apa mungkin itu perintah dia? Itu aja, itu aja terserah kalau mau jawab apa. Semua yang dilakukan Nabi itu atas perintah dan inspirasi dan ilham dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala semua. Oh berarti Allah memerintahkan membunuh. Iya. Astaga. Terus aku mengatakan itu kebenaran. Sekarang kalau misalnya nggak boleh ngebunuh, ngapain dunia ada tentara gitu loh? Buat apa ada tentara? Ngapain dunia diizinkan menciptakan pistol? Aneh banget anjir. Seandainya Indonesia ini aman-aman aja, baik-baik saja, semua mengikuti kata Allah, itu polisi itu apa nggak ada. Lah sekarang memang kalau seluruh dunia mengikuti apa yang difirmankan Allah, baru kita nggak butuh senjata. Cuma kan Islam itu realistis. Allah mengatakan ada orang kafir, ada kan orang kafir nih, gitu kan? Nah sekarang kalau misalnya ini orang kafir menyerang Muslim, kita mesti ngapain? Dalam Islam lu harus tahu Ronald, bunuh diri itu masuk neraka jahanam. Jadi kalau kita tidak mempertahankan diri dan kita mati konyol, itu masuk neraka bisa-bisa loh. Mantap kalau kayak gitu arahnya. Kena Iyalah, lu membunuh juga dalam Islam membunuh boleh diarahkan siapa yang boleh dibunuh. Oke, mantap. Apalagi? Kalau memang berarti boleh ya Allah itu membunuh ya. Ya caranya oke. Iya gitu. Lu lihat aja di kalau misalnya lu apa maksudnya lu nggak terima gitu. Ngapain Amalek dibantai sampai habis? Ngapain? Berarti salah satu pemerintah perangi itu contohnya oke, gak usah jauh-jauh di Indonesia. Larangan ibadah Kristen. Salah satunya itu diperbolehkan Allah berarti ya. Loh, kalau itu bukan dong. Jadi ini gimana gitu? Oke lah. Kalau itu kan posisinya begini Ronald. Ini kampung padat Muslim. Terus ada orang Kristen bikin gereja, rumahnya nggak di situ. Ya rusuh lah. Ya nggak mungkin orang Kristen itu bang nggak di kampungnya. Lo itu yang terjadi di berita-berita. Kalian bikin gereja bukan di kota kalian. Kalian bikin gereja di kampung yang Muslimnya udah padat. Lo bikin gereja di situ, gitu kan? Gini ya. Lo ngapain bikin gereja ini di padat Muslim? Lo bikin di kampung lo lah, gitu loh. Weh, jadi maksudmu yang tinggal di Banten itu, dia tinggal di situ, hidup di situ, nyari makan di situ. Dia mau ibadah kemana kau bikin? Ya iya, lo cuma satu orang bikin gereja. Satu orang. Yang ada, ini lo kalau cuma satu orang, lo cari ke kota di Banten, di kota itu ada gereja lo, gue lihat. Apa? Kalau cuma 50 orang, orangnya dia nggak mau bangun gereja. Ini yang bikin gereja rumahnya nggak di situ, Ronald. Rumahnya nggak di situ itu bikin, makanya ribut. Kenapa? Karena kendaraannya ngantri bikin macet. Terus mereka nyanyi-nyanyi dari jam 7 sampai jam 11 malam ganggu padat. Itu kan Muslim itu padat penduduk, satu tembok dua rumah. Bahasa apa lagi itu dari pagi sampai malam? Matilah. Loh itu kan yang kejadian di Tangerang itu. Lu di gereja nggak diceritain ya? Sini gua kasih lihat kronologinya ya, yang di Tangerang itu. Ini kan orang-orang. Ini orang kontrak nih. Aku harus bangun gereja di samping rumahku ini gitu. Iya lu di kampung lu lah bikin gereja yang di Kristen semua. Ngapain lu rumah di situ, lu capek-capek jauh-jauh ke kampung Muslim bikin gereja di situ, mau ngapain? Bikin ribut itu, baru ngerti kan lu? Kami di dalam gereja itu aja kau bilang bikin ribut. Terus kau yang Loh iya, lu bikinnya di kampung Muslim, aneh banget. kampung Muslim. Oke. Jangan bikin di kampung orang gitu loh. Lu tuh pendatang, hargai yang ada gitu loh. Lu tuh pendatang, bre. Ya, oke. Dan ini cerita kayak gini, ini juga terjadi di Papua loh, Kristen sama Kristen. Pendeta Papua ketika diwawancara sama Joshua Tehu, dia bilang apa? Kami nggak suka dengan Kristen yang datang dari daerah di luar Papua. Mereka datang ke sini bikin gereja sendiri. Memang ada masalah apa dengan gereja Papua? Itu orang Papua, Kristen Papua sama Muslim yang ada di Jawa, permasalahannya sama. Ketika kami dari kampung kami ini merantau ke sana,
Berarti dengan cara berpikir itu kami nggak ada tempat ibadah lah ya. Ada di kota, bikinnya di kota, netral itu. Jangan di kampung muslim. Kalau enggak kan kalian kan biasa bikin di ruko-ruko. Ruko-ruko kan itu di kota. Bikin di situ. Berarti Kristen yang di pedalaman itu, contoh yang di pinggir-pinggir harus berangkat berjam-jam ke kota untuk mengamalkan ibadah ya. Iya. Oke, Kayak gitu. mantap. Berarti Karena kalau lu satu orang di kampung muslim bikin gereja, itu pendatang kan datang di situ, bikin macet nanti. nggak mungkin lah satu orang bikin gereja, kawan. Untuk apa dia? Lo itu yang terjadi, Lu lihat di Madura ada gereja ya. Kalau hari Minggu yang datang orang-orang Surabaya. Tutup. Di dalam mall gereja ditutup. Nah, kalau gereja di dalam mall itu publik tuh, boleh itu, silahkan. Terus itu yang nutup itu gimana? Grossing kok yang di Ya bukan, ya artinya ditutup itu kan nggak bayar kontraknya. Di mall itu kan mahal, Ronald. Sedangkan yang bayar aja digusur, gimana yang nggak bayar, weh? Nah, kalau yang bayar digusur karena dia di padat muslim. Di mall di dalam mall. Nah, kalau di mall dia belum bayar jatuhnya. Nunggak. Astaga. Nah, tunggu Ronald, ini gua jawab di bawah nih, gua jawab yang di bawah. Itu yang toa-toa gimana katanya? Nah, kalau toa-toa kan itu kan masjid tuh di kampungnya muslim. Lu kok pendatang kok komplain? Oke, gini aja lah. Kok komplain lu pendatang? Itu kan toa kan di masjid, udah ada duluan sebelum lu ngontrak di situ. Kok komplain? Ketepatan aku tinggal di Sumatera Utara. Coba tunjukkan satu kampung yang mayoritas Kristen di Sumatera Utara, coba. Tapanuli Utara. Kau dengar itu suara toa? Boleh di sana, boleh. Boleh di sana. Ya boleh kali. Wow. Ya iya, artinya apa di sana kok muslimnya banyak, terus masjidnya di kampungnya muslim gitu loh. Aku tanya. Kan gitu aja kelar perkara. Aku tanya sama kamu, tunjukkan satu kota di Sumatera Utara ini yang mayoritas Kristen. Pemukiman, kampung. Terserah mau apapun itu. Yang Gua nggak tahu Sumatera Utara di mana ya. Coba satu kota yang mayoritas Kristen apa di sana? Tempatnya Ketepatan seorang nggak ada. gitu. Tempat Kota yang mayoritasnya Kristen apa di sana? Yang muslimnya cuma berapa? 6% ada nggak? si borong-borong Nggak itu ada, 100% Kristen itu si borong-borong. Ya udah kalau nggak ada ya terima lah legowo kalau gitu. Dengan cara itu kalian menghadapi itu. Iya. Harus gimana? Kan itu dengan cara itu. Persempit lah jalannya gitu lah. Berarti kata-kata persempit jalannya. Lo maksud gua, Ronald lu tuh 6%. Gereja lu tuh udah paling banyak di Asia Tenggara. Gereja lu tuh udah paling banyak di Asia Tenggara. Gimana? Kalian 6% di Indonesia, kami 87, kalian 6%. Cuma 20 juta, gereja 1000 lebih gitu. Masih kurang aja. Nyalahin Islam terus. Kita bikin 2000 gereja dibagikan 20 juta. Berapa? Terus kemarin ada kemarin di TikTok, wajir. Ya lu segereja berapa sih isinya sih? 20. Berapa? 15 satu gereja, hah? Kita bikin 100 orang satu gereja. Coba bagikan yang 20 juta itu coba. Dibagi 2000 gereja. Kalau udah 100 nggak mungkin gereja. Gua ngeliat gereja di Medan megah-megah dia, kalah gede kita. Megah-megah mahal-mahal itu, gak mungkin cuma 100. kita bikin Gak mungkin cuma 100, itu kapasitasnya 1000-2000 itu gereja. Oh, emang itu stadion. Oh, kalau stadion 10.000 dong, Ronald. Gua ini orang IO, tahu venue gua. Jangan salah. Lu kalau misalnya cuma 2.000 aula namanya. Bukan stadion namanya. Inilah pemikiran kalian. Ketika aku mengatakan stadion, berarti kau mengarah ke Bung Karno. Ya iya, stadion kan 10.000. Mana ada stadion isi 2.000? Gedung serbaguna isi 2.000 tuh buat kawinan. Ini stadion cukupnya 600 orang, kawan. Stadion apa anjing 600 orang? Itulah kosa. Makanya stadion paling kecil, kita coba ya, kita googling stadion paling kecil, kapasitas stadion paling kecil ya. Masa 600 orang, Ronald? Oke, coba bikin. Mau main apa di sana, catur? Ada res, Enggak, ada gini res. aja biar Stadion. Enggak, tunggu. Gor. Kalau kita masalah Lo bukan stadion dong anjing, yang nama itu gor, gedung olahraga itu, gedung. Ini stadion. Biar korakan kau. Aku membela kau. Ini kapasitas
Stadion Indonesia kapasitas terkecil ya. Stadion 10.000 kecil. 10.000. Kalau di Indonesia ini diarahkan nanti ya entah Patriot itu, entah enggak, Stadion Indonesia kapasitas terkecil. Biar Tunggu dulu. kuarahkan kau stadion lama Sidikalang Kabupaten Dairi. Kau tengok itu berapa orang cukup di situ. Itu perkampungan. Kalau itu kan Tuh ini ya 6 stadion terkecil di Indonesia, ada markasnya klub raksasa. Ini yang terkecil ya. Ini JIS ini. Stadion Utama Gelora Bung Karno 76.000. Paling kecil tuh 76.000. Lalu stadion apa isi 600 tuh stadion apa? Lapangan aja udah segede apa lapangan? Berarti bupati yang Enggak, coba tadi apa yang lu bilang? Apa stadion apa tadi lu bilang? Stadion coba apa? stadion lama Sidikalang Dairi. Stadion lama Sidikalang Atau stadion baru terserah, ada 2 stadion itu. Sidikalang ini ada stadion sama kapasitas ya. Tunggu. Nah, berapa orang? Kapasitas. Tengok fotonya, tengok sekalian fotonya kau lah, biarlah kau menilai sendiri. Enggak lah. Enggak, karena nggak bisa kalau aku buka HP lagi nge-lag di sini. itu di kampung, kalau itu bukan stadion. Apa itu bukan stadion? 1.000 ini bukan 600. Coba tengok fotonya, cukup nggak 1.000 di situ? Cukup lah anjir. Aduh, udah awak yang tinggal di sini. Ini dibilangnya 1.000 ini. Oke. Ini ngadi-ngadi ini apa namanya Ronald? Berikut gini Ronald ya. Berikut gini. Orang Kristen kalau misalnya ibadah di stadion, ya pasti diisi lapangannya kan? Itu lapangannya gede itu. Oh, berarti kau mengatakan Gelora Bung Karno sampai sekian puluh ribu ikut duduk orang di tengah-tengah lapangan. Oh, itu bisa lebih lagi itu. Itu tadi cuma apa sih bangku-bangkunya aja. Selamat Tung Tri, entah apa namamu. Jangan kau pikir Ya. seperti orang yang berpikirnya. Ku ikuti cara berpikirmu, kau tak kemana-mana. Kesel dia. Lo enggak maksudnya itu lu tuh sosokan hidup prihatin tapi gereja lu banyak banget gitu loh. Nanti ku ucapkan kesombonganku, berat kau menerima itu. Maka jangan ke situ larinya. Enggak bre, mending apa ya? Maksudnya itu gini, kalau misalnya memang merasa ketidakadilan, kalau memang misalnya merasa dipersekusi, ya lu pindahlah ke Singapura. Di kampung kini ada juga stadion. Kan gitu. Ya terus? Nah, Ya itulah kalau misalnya menurut lu apa mau ibadah stadion ya stadion aja. Ketika kau bilang satu gereja itu sampai 1.000, emang itu stadion? Ku bilang langsung kau mengarah ke Gelora Bung Karno. Kok emang ada gereja sebesar Gelora Bung Karno? Di Indonesia? Ya ini lihat ini apa nih? Yang stadion lama Sidikalang aja itu gede banget itu. Gede banget itu. Kau tunjukkan fotonya kau. Aku tinggal di sini loh. Ini kan? Fotonya. Nah, fotonya coba kau berpikir Tunggu. cukup nggak 1.000 orang di situ? Cukup Kalau banget bisa anjir. bisa kau tunjukkan fotonya. Ini yang ini ya. Ini stadion utama ini Sidikalang. Nah, itu yang terbaru yang kalau yang utama. Kang tulisannya Kang. Oh, itu terbaru. Tunggu. Ada 2 stadion kalau di kampung itu. Gua nggak 2 bisa desa scroll aja ini, datang. stag HP-nya. 2 stadion aja ada 2 kampung. Oh, Yang mana? mana jadi yang lama itu? Yang mana yang lama? Ini aja tuh. Itulah. Yang ini. Yang coba kata Sigit, biar lebih jelas kata Sigit. Lagi Ini. yang ada kuning, tulisan kuning kabur, sorry. Ini. Itu cukup 1.000 orang di situ ini. Ini. Cukup 1.000 orang di Ini. situ. Cukup lah 1.000 orang. Duduk kan ya? Nggak pakai meja ya? Nggak pakai meja ya? Cukup lah. 1.000 cukup lah. Biar tahu kok kawan ya. 2 desa. Lu apa lu mau mewah? Satu orang dapat space 2 meter. Maunya kayak gitu. Ini Iya, pandangan- Ini cukup lah ini 1.000. Ini di sini ya. Di sini nih. Di sini bisa apa ya? Kalau mau enak 800, Pak. Nanti taruh di bawah 200 gitu kan. Kalau misalnya mau maksimal ini di bawah pakai lagi. Nanti dipakein apa lu beli tenda panggung. Pemikiran kita kan Apalah anjir, lihat kawan-kawan muslim, lihat perhatikan ini Kristen keluar karakternya. Dia bilang yang kayak gini sengsara, dia bilang. Belum tahu dia masjid kita kayak gimana bentuknya yang di pelosok-pelosok. Kayak dia bilang kayak gini sengsara dia. ada gereja sebesar ini. Astaga, Ronald, nggak tahu bersyukur lu, serius lu.
Astaga. Dia nggak bisa res, karena kan ibadahnya jingkrak-jingkrak, harus luas dia halamannya. Oh, itu iya ke situ. Jogetnya susah. Iyalah, Jogetnya susah. Dia kan jingkrak-jingkrak, Pargoy. Aku ngikuti arah pikiranmu loh. Lah iya ini cukup bisa loh. Pikiranmu, Kalau lu hikmat cuma nyanyi aja bisa. Kalau joget iya nggak bisa kalau joget. Dia harus joget, res. Mereka harus joget. Aduh, Oh ketawa dia bener berarti Kang lu Kang pinter lu Kang. Iyalah. gini, Bangke bangke. ngikuti arah pikiranmu, kau arahkan ke orang ibadah di gereja yang harus joget-joget. Astaga. Nah iya Kak makanya gue bingung kenapa ini yang kayak gitu nggak bisa nggak cukup 1000 gitu loh. Ternyata memang harus joget, ada jogetnya. Susah kalau joget ya iya bener. Tapi kalau saran gua sih mengarah ke kalau di GBK. Jakarta ya mereka carinya bilang ibadahnya gerejanya ke 10.000. tempat-tempat dugem gitu, bekas tempat dugem Apa mungkin digantiin di jadi kampung gereja ibadah gitu. saja? Ronald udah Ronald lah kasihan gue lu makin sini makin kebongkar-bongkar sama yang lain ya sama Kian Santang ya. Gue mau sebatang dulu sambil main game. Mutar kayak gini orang tua ini mau. Ya, lu orang Ronald ini terakhir dari gua, lu orang baik sebenarnya orang baik gitu. Jadi baiklah ke sesama baik di media sosial maupun di kehidupan asli gitu ya. Gua kalau misalnya orang yang sebenarnya baik gua nggak berani, kasihan gua ngebantainya. Udahlah, udah aja ya. Kalau lu nemu yang kayak gini-gini lagi di mana room ini untuk ngehajar penghujat Islam, mending lu scroll aja. Gitu. Astaga. Lu orang baik, Bre. Jangan jadi jahat. Ya moderator, naikin oten yang lain moderator soalnya saya nggak bisa scroll ini.